sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kita perubahan edisi Ramadan. Sebelum kita awali kelas kita malam ini, mari kita berdoa kita sebagai rahmat dan kepahaman dalam kehidupan kita malam ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mau kan? Ini pada berburu Lailatul Qadar. Pada berburu Lailatul Qadar ini malam 27. Walah, ke surga ta. Oke ya, kita lanjutin kembali serial biografinya Hawking ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita habisin bab 18 ya. Karena kebenaran ada dengan sendirinya, ya, dan subjektif dari aku meliputi semua yang ada. Dan kata lain, bagi Hawking kebenaran itu mutlak. Jadi relativisme ekstrim yang dia temui di media memicu munculnya apa yang dia sebut sebagai kesatria spiritual yang menghasilkan kekejaman dan kemarahan. Hawking merasa terdorong untuk membagikan kebenarannya sebagaimana dia memahaminya. Banyak dari kalibrasinya yang dilaporkan dalam buku Truth versus Falsehood bertentangan dengan kepercayaan populer. Hawking tahu bahwa karya ini akan dikritik dan bahwa ia akan menjadi sasaran negatif terang-terangan setelah diterbitkan. Dan Hawking benar. Hawking bergumul dengan kesatria spiritual batinnya dalam banyak kesempatan. Tiba-tiba kemarahan, kegeraman atas pelanggaran kebenaran. Tuhan muncul berulang-ulang dan praktis membakar sistem saraf saya. Kegemaran pada penodaan kebenaran dan kegembiraan melakukannya sudah cukup buruk. Tapi kemudian kesepakatan sebagian besar penduduk adalah apa yang memunculkan kemarahan itu. Jadi orang kemudian menyetujui itu gitu ya. Kemarahan itu tidak pribadi, klaim Hawking. Karena dia mengatakan dia tidak memiliki diri pribadi yang tersisa untuk marah atau geram. Namun demikian, hati kesatria spiritual yang dirusak oleh apa yang dia anggap sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kebenaran adalah masalah besar baginya. Setiap kali kesatria spiritual menjadi aktif, dia akan merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya, mengharuskan dia untuk membersihkan energi sebelum dia bisa berfungsi lagi. Rasa sakit itu menurut Hawking adalah karena masuknya ketidakmurnian yang dalam kolektif, dan ketidakmurnian itu membakar. Terlepas dari pertentangan yang muncul seputar truth versus falsehood, serangan online umum, dan ulasan negatif yang mengikutinya, Hawking tidak mengubah arahnya. Saya tidak merancang semua yang saya katakan untuk menyenangkan orang, katanya. Karena itu akan menghilangkan banyak hal yang telah saya katakan. Bukan tugas saya untuk membuat mereka bahagia, tetapi tugas saya untuk menyelamatkan mereka sebanyak penderitaan yang saya bisa tunjukkan, jalan mana yang mengarah ke bawah dan jalan mana yang mengarah ke atas. Jadi saya mencoba menerangi jalan-jalan yang menuju ke atas, menuju ke sukacitaan dan
kebahagiaan yang besar. Niat saya adalah pencerahan Anda dan kesukacitaan yang menyertainya. Susan mengilhami buku kelima Hawking dengan meyakinkannya bahwa pelajar atau siswa atau murid membutuhkan manual praktis untuk menaikkan pergerakan peta kesadaran. Muncul Transcending Level of Consciousness, The Doorway to Enlightenment. Makanya ini penting ya, ini yang penting nih. Sudah pada punya belum nih ya? Yang ini. Terbitkan tahun 2006 adalah panduan Hawking untuk bentuk pencerahannya. Di sana ia meruntuhkan perangkap, atraksi-atraksi dan aversi-aversi yang membuat seseorang terjebak di setiap tingkat kesadarannya. Discovery of Presence of God, Devotional Non-Duality juga terbit 2006. Mewakili penyelesaian upaya Hawking dalam menyampaikan kebenaran spiritual. Meskipun Hawking mengatakan dia merasa semua yang perlu dikatakan disajikan di Discovery, dia tampaknya memiliki lebih banyak untuk dibagikan. Setelah menulis Truth versus Falsehood, Hawking terus mempertahankan minat aktif dalam urusan duniawi. Dari sudut pandangnya, dunia menjadi kurang menghormati otoritas dan lebih kontroversial, lebih narsis, dan lebih rentan terhadap propaganda dan indoktrinasi daripada sebelumnya secara nasional dan global. Hawking juga mulai memperhatikan apa yang dia anggap sebagai ideologi destruktif, seperti relativisme moral yang menyebar di media. Hawking percaya bahwa relativisme dikombinasikan dengan terorisme Islam mewakili ancaman besar bagi semua kehidupan. Membawanya untuk melakukan studi tentang relativisme dan asal filosofisnya, serta Islam dan keyakinan filosofis, agama, dan politiknya. Dia percaya bahwa kapasitas manusia untuk secara akurat mengidentifikasi, mengenali, dan memproses kebenaran telah terganggu secara keseluruhan. Bagi umat manusia tidak lagi memiliki kriteria untuk melakukan pemrosesan itu. Makanya langkah kita untuk membuat distingsi antara aku dengan orang itu sebuah terobosan. Biar kita bisa mengidentifikasi. Seperti itu. Baginya, dia tidak percaya bahwa dia tidak percaya pada kesadaran bahwa kepalsuan sekarang memiliki penekanan yang sama dengan kebenaran di media. Bahkan ketika perbedaan antara keduanya mudah dikenali olehnya. Untuk mengatasi masalah ini, pada usia 80, Hawking membuat risalah panjang lainnya berjudul Reality, Spirituality, and Modern Man, diterbitkan pada tahun 2008 untuk menunjukkan dasar-dasar dari apa yang dia yakini telah menjadi kejatuhan dan kemunduran peradaban Barat dari absolutisme ke relativisme dan subversi kebenaran oleh filosofi yang mendasari relativisme itu sendiri yang dipopulerkan oleh selebritas media. Semua bentuk kebenaran politik, aktivisme, lingkungan, feminisme, dan sebagian besar bentuk postmodernisme dan gerakan hak asasi manusia menumbangkan kebenaran dalam pendapat Hawking gitu ya.
dimusuhi di barat ya. Misalnya bagi Haugen, fakta bahwa beberapa warga Amerika ingin menghapus kata Tuhan dari gedung pengadilan atau menghilangkan ikrar kesetiaan dari ruang kelas adalah tanda yang jelas bahwa peradaban barat sedang menuju kejatuhan. Bukan hanya peradaban barat, ruh dari peradaban barat akan runtuh ya. Orang akan menggunakan ruh yang jelas membedakan antara aku dengan orang. Kan ruhnya sudah muncul ini kan. Jadi sedang terjadi proses revolusi sekarang itu. Revolusi kebudayaan yang berbasis revolusi spiritual gitu ya. Seperti itu. Buku ke-8, Hawking, Healing in Recovery, terbitkan pada tahun 2009. Adalah kumpulan transkrip dari serangkaian ceramah yang dia tawarkan kepada mahasiswa ACIM di tahun 80-an. Mengatasi topik-topik seperti depresi, kecemasan, yang kemudian itu healing recovery ini kita jadikan tapping for healing dan tapping untuk masalah-masalah perilaku buruk gitu. Sehingga orang bisa mengatasinya sendiri gitu ya. Inspirasi sering mengenai Hawking pada jam-jam yang aneh di malam hari. Bukan hal yang aneh baginya untuk bangun dari tempat tidur pada jam 2 pagi untuk menulis dari wawasan dan kegembiraan yang tiba-tiba. Dia tidak pernah belajar mengetik atau menggunakan komputer. Dia telah menciptakan lebih dari 8 volume dengan menulis lebih dari 1000 halaman dengan tulisan tangan di atas kertas putih biasa, berjajar serta berbicara ke perekaman kaset mini. Editornya Sonia Martin kemudian harus menangani tugas berat untuk menguraikan tulisan tangan Hawking yang menurut tradisi kebanyakan dokter tak terbaca. Hawking mengabdikan 1 dekade untuk menulis karya-karya ini dan mengajarkan materi untuk mengangkat umat manusia dan pelayanan kepada Tuhan yang muncul dari rasa syukur dan sukacita wahyu subjektif, ilham ya, dari kebenaran Tuhan, baik imanen maupun transenden. Semua bukunya dimulai dan diakhiri dengan himne Latin Gloria in Excelsis Deo. Hawking telah menulis buku-bukunya terutama sebagai orang ketiga. Bahkan di hampir semua tulisannya tidak ada kata ganti orang pertama yang digunakan. Dia percaya bahwa karyanya lebih mewakili pengamatan impersonal terhadap fenomena kesadaran melalui kesadaran mistik. Dengan demikian, gaya tulisannya sangat deklaratif. Hawking berkata, menulis buku adalah pemenuhan kewajiban dan keinginan untuk membantu pengabdi yang lain di sepanjang jalan. Jadi masing-masing itu teman-teman itu mesti nulis buku juga untuk berbagi apa yang telah dipelajari dan memfasilitasi pencerahan mereka. Dengan 8 jilid dan ceramahnya yang ekstensif, Hawking bermaksud menciptakan benteng pengetahuan spiritual, melindungi ajaran spiritualnya dalam upaya minimalkan salah tafsir. Kemudian dia bangun komunitasnya. Power versus Force diterjemahkan ke dalam lebih dari 17 bahasa. Sekarang udah masuk bahasa Indonesia. Menemukan kantong orang-orang di seluruh dunia yang haus akan ajaran Hawking. Setelah kembali dari kunjungan keduanya di Korea Selatan,
Hawking dan Susan memutuskan untuk mulai mengadakan kuliah bulanan sepanjang hari di Sedona. Sekitar 50 orang menghadiri seminar pertama yang diadakan di Creative Life Center. Untuk kuliah keduanya, ukurannya menjadi 2 kali lipat. Pada ceramah keempat, acara itu terjual habis, memaksa mereka untuk menolak orang. Dengan latar belakang kedokterannya, Hawking menyukai gaya ceramah diktatik dengan slide, menunjukkan kebutuhan yang hampir konklusif untuk meninjau semua materi dasar untuk orang baru di setiap acara. Kuliah umum ini menjadi platform berkelanjutan bagi Hawking untuk berbagi penelitian kalibrasi terbarunya dengan mahasiswa dan peserta. Peserta terus bertambah. Akhirnya peserta harus memesan tempat 2 tahun sebelumnya. Jadi 2 tahun itu udah habis tiketnya. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi aslinya. Dengar mengajar di kampung halaman mereka serta di kota-kota besar di seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa, Hawking dan Susan seringkali hanya berada di rumah 1 akhir pekan setiap bulan. Keliling terus ngajar. Perjalanan menjadi dibatasi pada tahun 2005. Hawking sedang mengangkat perangkap sigung di propertinya ketika 3 vertebrat toraks tumbang. Sendirian dan menjerit kesakitan, dia menyetir sendiri ke rumah sakit dengan punggung yang patah. Menderita dalam ketidakpastian apakah dia akan sampai di sana. Teman dan ahli ortopedinya, Tom Peters, dokter yang sama, yang melakukan amputasi ibu jarinya tanpa anestesi, memberitahu Hawking bahwa dia mungkin perlu dioperasi. Dengan bantuan akupunktur dan suntikan hormon parasimpatis, cedera itu sembuh dengan sendirinya selama beberapa tahun. Menurut Hawking, punggungnya sebenarnya sejajar dengan sendirinya, menyatu sempurna pada tempatnya. Kebetulan, 3 tulang rusuk Hawking patah 2 kali dari pria kekar besar yang memeluknya. Dia memiliki tubuh paling baik yang rapuh. Hawking kemudian mengetahui bahwa dia menderita osteoporosis yang tidak diketahui dan parah. Itulah sebabnya punggungnya patah sejak awal. 1 penyakit lagi untuk menambah daftar ekstensifnya. Setelah kecelakaan itu, Hawking harus membatalkan banyak acara ceramah. Susan menyadari bahwa mereka harus merawat tubuh Hawking, bahwa pekerjaan itu bukan hanya spiritual. Dia pikir mereka harus berhenti memberikan kuliah umum. Namun setelah punggungnya sembuh, kesehatannya secara keseluruhan tampaknya kembali. Dan dia melanjutkan kuliah regulernya setiap bulan, hampir sekitar 3 tahun lagi. Bayangin tiap ketika dia berusia sekitar 80 tahun, Hawking tiba-tiba kehilangan penglihatan di 1 mata dan mengalami penurunan penglihatan di mata lainnya. Dia telah tinggal di bawah sinar matahari Arizona yang cemerlang selama hampir 30 tahun tanpa melindungi matanya dengan kacamata hitam dari radiasi ultraviolet. Hal ini menyebabkan dia mengalami degenerasi makula yang sekarang diakui Hawking sebagai kelainan dan ketidaktahuan. Sebagai akibat dari kombinasi kecatatannya, banyak kegiatan menjadi terbatas dan dia harus berhenti mengemudi dan membatasi perjalanan, tetapi dia terus melayani murid-muridnya melalui tulisannya dan lebih jarang mengajar. Pockets, orang-orang dari seluruh dunia telah tertarik pada pekerjaan Hawking. Sebuah kelompok belajar dibentuk di Sedona, kemudian di kota-kota lain, dan kemudian di negara-negara lain. Komunitas devosional non-duality-nya, istilah yang digunakan dan dikatakan Hawking,
didirikan pada tahun 2003, perlahan-lahan tumbuh menjadi lebih dari 100 kelompok belajar di seluruh dunia. Saya juga pernah daftar untuk menjadi komunitas. Dan dulu disetujui, kasih alamat di sini dulu. Dan menjadi forum diskusi dan percakapan jaringan sosial di seluruh web. Dengan kerinduan batin akan komunitas, dekat dengan guru mereka, dan tinggal di kawasan Batu Merah yang menakjubkan, para siswa dari seluruh dunia berimigrasi ke Sedona untuk bertempat tinggal permanen. Pada tahun 2006, untuk melayani komunitas pencari yang baru muncul ini, Hawkin mulai menawarkan satsang gratis. Dalam periode tanya jawab 2 jam ini, Hawkin menjawab dengan tangkas beragam pertanyaan dari siswa lokal dan siapapun bersedia melakukan perjalanan panjang yang sulit. Dia memiliki ketertarikan khusus pada satsang karena satsang memberikan spontanitas dan mengungkapkan apa yang sedang dikerjakan orang. Berbicara dengan gayanya yang langsung dan hampir konfrontatif selama sesi ini, Hawkin disebut spiritualis Bill O'Reilly. Bagi pendatang baru, dia bisa terlihat kasar, hampir tidak memihak, menunjukkan sikap tidak terikat dan dingin. Namun pada akhirnya, cintanya kepada murid-muridnya dan audiensnya pada umumnya terpancar. Oke ya, segini dulu, nanti kita lanjut besok pagi. Mungkin besok pagi jam berapa Mas Camim? Jam 5? Jam 6. Jam 5 dah. Gas. Ya wes, biar selesai ya. Ini kan banyak ini. Kita selesaikan langsung sampai jam 7 paling ini. Insyaallah, insyaallah. Oke ya. Oke, itu dulu. Udah mau selesai biografinya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswad. Terima kasih teman-teman. Insyaallah kita ketemu besok pagi ya. Jangan lupa, walaupun nanti berburu Lailatul Qadar, jangan lupa besok pagi jangan tidur dulu setelah sahur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.